Why am I being arrested? Well, you ain't. I said hold his ass still! Ada pelaku, ada korban, orang jahat, Samidi namanya. Yang daerahnya baru hujan, coba komen daerah mana. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Never Back Down 2 The Beatdown yang dirilis pada tahun 2011. Film ini adalah lanjutan dari cerita Never Back Down yang sudah pernah saya bahas, silahkan ditonton, tapi tidak ada hubungannya. Di film kedua ini ceritanya akan berfokus pada persahabatan dan pengkhianatan. Tapi yang paling saya suka adalah kehadiran Michael Jai White yang ternyata tidak White yang bermain sekaligus menyutradarai film ini. Jadi saya jamin filmnya akan sangat beradrenalin karena yang membuatnya saja bukan aktor baku hantam kaleng-kaleng. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Never Back Down 2. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang mahasiswa baru bernama Mike Stokes yang sedang bersama ayahnya dan terlihat dia baru pindahan ke asrama kampusnya. Lalu tidak berselang lama Mike didatangi oleh Kurt, sesama mahasiswa yang juga tinggal di asrama. Sebelum mereka masuk ke asrama, ayah Mike mengajak mereka untuk makan soto kudus bersama, tapi Mike langsung menolaknya. Dari sini terlihat jelas kalau pria satu ini tidak akrab dengan ayahnya sendiri seperti para Gen Z penderita broken home. Adegan lalu berpindah ke sebuah ring tinju di mana ada dua orang yang sedang sparring. Dan pria kekar yang tidak memakai baju ini adalah Jack Gomez, merupakan petinju profesional sekaligus seorang playboy kelas teri. Selesai berlatih, Zack dipanggil pelatihnya untuk membahas pertandingan selanjutnya. Tapi Zack adalah tipe orang yang sangat percaya diri, banyak omong, dan cenderung meremehkan musuhnya. Jadi apapun yang keluar dari mulut pelatih tidak ada artinya bagi petinju yang satu ini. Di tempat lain terdapat sebuah keluarga sederhana yang memiliki banyak masalah. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswa bernama Tim Newhouse yang berbadan bongsor, dan dia merupakan anak pertama di keluarganya yang harus merawat adik dan ibunya sejak sang ayah meninggal dunia. Terlebih lagi keluarga Tim memiliki masalah serius di mana mereka terlilit hutang bank yang sangat besar. Gave us a third notice and You've been killing yourself ever since Dad died to keep this house, Mom. Jangan heran kalau ada orang miskin yang kekar, mereka itu menanggung beban keluarga. Tim yang mendengar keluhan sang ibu berpikir untuk berhenti kuliah, tapi ibunya melarang hal itu dan dia berjanji akan berusaha mencari jalan keluar. Yang penting Tim tidak berhenti kuliah. Kemudian kita diperkenalkan dengan Justin Epstein, seorang kasir di sebuah toko komik, dan dilihat dari penampilannya yang lusuh dengan model rambut emo, dia terlihat mirip sekali dengan vokalis MCR. When I was a young boy, my father took me into the city. Di sini Justin tampak sedang melayani pengunjung yang ingin menjual komiknya. Karena si pengunjung adalah ayam kampus, dia pun memberanikan diri untuk mengajaknya kencan walaupun sudah pasti akan ditolak. Hey, you don't wanna go out sometime? not gonna happen, dork. Di sisi lain, Mike dan Kurt sedang menonton rekaman turnamen Beatdown yang bocor di media sosial kampusnya. Dan turnamen ini sudah pernah dibahas di film sebelumnya, silahkan ditonton. Setelah menonton video Beatdown, Kurt yang merasa bosan mengajak Mike untuk keluar menikmati hidup sebagai maba dan bergaul dengan mahasiswa lainnya. Apalagi Mike terlihat sedang stres gara-gara hubungannya dengan sang ayah. Dan mereka pun memutuskan untuk datang ke sebuah pesta penyambutan untuk para maba di mana ada banyak wanita cantik, beras kencur, dan kemaksiatan lainnya. Di situ Mike mendapat tantangan untuk merayu cewek paling cantik yang ada di pesta tersebut, dan pada pandangan pertama Mike langsung jatuh hati pada cewek berambut hitam panjang yang ada di seberangnya. Dengan grogi, Mike mendekati cewek tersebut untuk mengajak kenalan, tapi sayangnya wajah tampan Mike tidak cukup untuk membuat wanita itu kelepek-kelepek.
Baby girl. So, would you? Tell you I already have a boyfriend. I'm already dating someone. Di lain tempat, Jack yang sedang dalam pertandingan tinju dikalahkan dengan telak oleh musuhnya. Jack menerima pukulan bertubi-tubi tanpa perlawanan. Setelah kekalahan tersebut, Zack bertemu dokter untuk mengecek matanya. Tapi sayang sekali, retina matanya rusak gara-gara pukulan lawan yang terlalu keras. Dengan adanya cedera mata ini, Zack terancam tidak bisa kembali menjadi petinju karena jika retinanya robek lagi, mata Zack akan buta satu seperti Roronoa Zoro. Lalu dokter memberitahu Zack bahwa karir petinjunya telah berakhir dan Zack pun tidak terima dengan hal tersebut karena baku hantam adalah passionnya. Tapi saat keluar dari ruang pemeriksaan, Zack tidak sengaja melihat perempuan yang sedang menonton video beatdown turnamen gelut paling brutal di kota itu, dan Zack pun jadi punya motivasi lain untuk menyalurkan hobi bertarungnya. Di tempat lain, Justin baru saja pulang kerja dan di perjalanan pulang, dia menyaksikan dua orang pria yang sedang berlatih bela diri dan sebenarnya dia cukup tertarik untuk belajar gelut. Namun karena tidak punya keberanian untuk ikut nimbrung, Justin pun memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi di tengah jalan dia tiba-tiba dikejar para gangster yang berjaga di sana hingga akhirnya Pick his ass up, please. What? Teach you not to run your mouth. That's what I'm talking about. Yeah, hold him. Yo, hold him. Got him. Karena Justin terus melawan, para gangster itu pun semakin geram dan langsung menyabetnya dengan pisau. Tapi untungnya dia mendapat pertolongan dari tim dan pelatih bela dirinya yang tidak lain adalah Michael Jai White, di mana dia memerankan karakter bernama Cash di film ini. Melihat mereka berdua, para jemet itu pun langsung kicap semua karena ketakutan dan akhirnya memutuskan pergi dari sana sebelum digeprek oleh mamang-mamang kekar ini. Sementara itu, Mike diminta untuk bertemu dengan Max Cooperman, salah satu karakter penting yang juga sudah muncul di Never Back Down 1. Dan ternyata sekarang Max adalah orang yang menyiarkan pertandingan beatdown. Di sini dia meminta penjelasan kenapa Max ingin bertemu dengan dirinya, dan Max pun menjelaskan bahwa dia memanggilnya karena Mike memiliki latar belakang pegulat. Untuk itu Max ingin mengajak Mike bergabung dalam turnamen paling brutal yang pernah ada. Sebab kurang lebih dari 100 hari lagi, beatdown akan segera dilaksanakan dan Max sedang merekrut orang-orang kuat untuk menunjukkan kebrutalannya. Non-believers to be avoided at all costs. I'll think about it. Mike kemudian melanjutkan aktivitasnya. Dia sedang melakukan sparring gulat dan cukup handal hingga membuat lawannya kewalahan. Saat sedang berusaha mengunci lawannya, Mike mendapatkan pancingan emosi. Si lawan ini membongkar rahasia masalah Mike dengan bapaknya. Should I be worried, man? What? Lose your mom for another dude? Mike yang memiliki masalah pengendalian emosi menjadi lepas kendali dan menghajar semua orang, bahkan pelatihnya sendiri. Karena sikap buruknya itu, Mike dikeluarkan dari tim gulat dan tidak boleh kembali lagi. Di lain sisi, tim yang baru saja pulang ke rumah terkejoet saat melihat adik-adiknya sedang menonton video anu-anuan di TV, dan seketika tim pun langsung mematikan TV itu karena tidak baik ditonton bocah SD. Kemudian dia mencari ibunya yang belum pulang kerja, tapi ternyata ibunya sekarang bekerja sebagai LC di sebuah strip club demi membayar hutangnya. No, go home, Tim. I had to do it, okay, sweetie? We need this money. Keesokan harinya, Mike memutuskan untuk menemui Max lagi. Sebelum masuk, dia berpapasan dengan Zack dan keduanya pun masuk ke kamar Max secara bersamaan. Di sini, mereka berdua sama-sama sudah memutuskan untuk mengikuti turnamen beatdown. Untuk itu, Max menyuruh keduanya untuk sparring dulu di kamarnya untuk melihat sebrutal apa skill yang mereka miliki.
Setelah mereka baku hantam, Max terlihat masih belum puas dan menganggap bahwa mereka berdua belum cukup kuat. Apalagi keduanya hanya menguasai satu jenis bela diri. Padahal untuk bisa mengikuti beatdown, mereka harus menguasai basic MMA alias bela diri campuran. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Mike dan Zack berguru pada mantan petarung MMA paling mematikan yang menjadi legenda tak terkalahkan. Dan orang itu adalah Case. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menemui Case hari itu juga. Di sini terlihat kalau Case baru saja melatih tim dan juga Justin yang sekarang telah menjadi muridnya. Mike dan Zack lalu memohon kepada Case agar mau mengajarkan ilmu bela diri yang dia miliki. Pada awalnya Case menolak, tapi karena mereka tetap ngotot, akhirnya pelatih itu mau menerimanya. Tapi dengan syarat mereka harus membayarnya secara rutin, mencuci mobilnya, dan yang terpenting adalah jangan kebanyakan bacot. Dan tanpa membuang-buang waktu, Case langsung melatih mereka saat itu juga. Akan tetapi dia memiliki metode yang unik di mana Zack harus belajar gulat, sedangkan Mike harus bisa meninju selembar kertas yang digantung sampai kertas itu berlubang. Sejak hari itu, Mike, Zack, Tim, dan Justin terus berlatih di bawah asuhan Case. Mereka berempat saling berlomba untuk menjadi petarung terkuat. Hari demi hari, siang dan malam, mereka lewati dengan tekun dan konsisten berlatih banyak kemampuan bela diri lain. Dan berkat pelatihan dari Case, 4 sekawan ini akhirnya mampu mengasah keahlian bela dirinya hingga meningkat secara drastis. Lalu beberapa hari kemudian, Mike dan Zack terlibat perselisihan dengan Tim dan Justin. Di sini, Zack yang sangat sombong meremehkan kemampuan Justin yang sangat lemah. Case yang melihat itu berkata pada mas-mas gondrong untuk jangan diam saja dan menyuruhnya untuk melawan Zack. Awalnya, Justin ingin mengalah saja, tapi tiba-tiba tidak berselang lama, Max datang untuk melihat perkembangan Zack dan Mike. Tapi Zack tidak mau menanggapinya karena dia tidak terima dikalahkan oleh Justin. Dan baku hantam pun dilanjutkan. Untungnya, Mike dan Tim langsung memisahkan mereka berdua. Di sisi lain, Max menghampiri Case dan membujuknya untuk kembali ke dalam ring turnamen. Meskipun sempat menolaknya, tapi Case akhirnya mau menerima tawaran Max karena dia sedang butuh cuan agar tidak hidup menggembel. Malam harinya, Case pun kembali membrutal, tapi kali ini dia terpaksa bertarung secara ilegal. Dan tentu saja pertandingan ini adalah ide dari Max untuk mendapatkan banyak perhatian sebelum turnamen beatdown dilaksanakan. Dalam pertarungan ilegal ini, siapapun yang mampu bertahan melawan Case selama 1 menit, maka dia akan mendapatkan uang $100. Di lain pihak, Mike, Zack, Tim, dan Justin juga hadir untuk memberi dukungan kepada guru mereka. Dan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, Case memang seorang legenda baku hantam. Buktinya, dia mampu menghabisi semua lawannya dengan sangat mudah. Tidak berselang lama, pacar Zack yang bernama Eve datang dan tidak disangka-sangka ternyata dia adalah wanita yang pernah Mike rayu saat pesta penerimaan mahasiswa baru. Tapi di sini Eve malah membicarakan tentang gosip bahwa ayahnya Mike menyukai sesama jenis. Dan seketika perkataan Eve pun membuat harga diri Mike jatuh di depan teman-temannya. Lambe lamis ki wedon. Women. Mike pun akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan naik ke atas ring dan menantang Case untuk berduel. Case yang terkejut pun memberi peringatan bahwa pertarungan ini bisa berbahaya bagi Mike, tapi Mike sudah terlanjur emosi dan tanpa basa-basi anak muda itu langsung menyerang gurunya sendiri. Namun hal itu tidak terasa bagi Case karena dia sudah full item tank. This is a real match. I'd have broke your goddamn arm.
Setelah pertandingan brutal Case, Justin justru mendapat motivasi untuk menjadi kuat seperti gurunya. Dirinya memutuskan untuk mencukur rambutnya sampai botak dan mengganti namanya menjadi El Samidi. Pagi hari berikutnya, Case kembali melatih kebugaran tubuh seperti biasanya. Tapi tidak lama kemudian ada 2 orang polisi yang datang menemuinya karena tempat latihan Case belum mendapatkan izin dari RT setempat. Selain itu, mereka juga bertindak rasis dan meremehkan Case yang pernah menjadi narapidana. Akan tetapi di sini Case berusaha untuk tidak terpancing emosinya. Tidak lama setelah itu Tim dan Zack datang ke tempat tersebut. Tapi saat melihat ada polisi, mereka pun menjadi waspada. Kedua polisi ini kemudian memberi peringatan kepada Case untuk tidak menggunakan tempat latihan ini lagi. Namun Case tidak mau memberi kejelasan apa-apa kepada para muridnya dan langsung kembali ke rumahnya. Selanjutnya Mike datang dan disusul oleh Justin alias Samidi dengan penampilan barunya yang botak plontos seperti Koci kesayangan kita semua. Lu asik bang. Selain jadi botak, Samidi juga mengatakan bahwa dia akan ikut turnamen paling brutal di kota tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan sudah menato tangannya dengan tulisan beat down. Dude, you spelled beat wrong. Tapi tidak ada satupun yang peduli dengannya karena Mike CS masih penasaran dengan kedatangan para polisi. Akhirnya tim pun memberitahu kebenarannya bahwa Case sedang dalam masa percobaan setelah keluar dari penjara. Jadi sekarang dia sedang diawasi dengan ketat oleh kepolisian. Dan kalau sampai Case terlibat dalam masalah kriminal lagi, maka dia akan kembali dijebloskan ke penjara. Mendengar itu, Samidi tiba-tiba menjadi marah karena tidak bisa latihan lagi. Selain itu, dia juga menyalahkan Mike yang melawan Case di malam sebelumnya dan polisi telah mengetahui hal tersebut. Mike yang merasa bersalah kemudian mendatangi Case untuk meminta maaf secara langsung. Tapi legenda MMA itu menolaknya dan terpaksa harus menutup tempat latihannya. Alhasil, kini Mike CS tidak bisa latihan di tempat itu lagi. Namun untungnya tim memiliki ide yang sangat brilian. Originally we were gonna fix it up, try to resell it, furniture and haul our old stuff away for free. Just have to pay the utilities, no rent. What do you guys think? Tim kemudian membawa teman-temannya ke gudang penyimpanan yang tidak terpakai untuk dijadikan tempat latihan baru. Karena merasa senang, Zack pun pergi untuk meyakinkan Case agar mau melatih lagi. Di sisi lain, Eve juga datang ke gudang itu untuk membantu sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada Mike karena telah membicarakan gosip tentang ayahnya. Tapi Mike sudah memaafkannya dan tidak mau memperbesar masalah. Tak lama kemudian, Case akhirnya datang dan terkejut melihat keseriusan Mike CS dalam mempersiapkan dojo latihannya. Too bad, huh? Well, Case pun sangat mengapresiasi kerja keras murid-muridnya. Kemudian Max yang ikut nimbrung di sana langsung mencoba salah satu samsak tinju. Dan setelah pemanasan, dia pun menendang samsak itu dengan jurus takari alias tendangan kaki kiri hingga samsaknya tergeser. Setelahnya giliran Case yang menunjukkan kekuatannya dan hanya dengan satu kali tendang dia mampu membuat samsaknya rusak sehingga mereka pun harus membeli lagi di TikTok Shop. Lalu ketika semuanya sudah siap, mereka kembali berlatih seperti biasanya. Tapi kali ini mereka diajarkan teknik yang lebih tinggi seperti teknik kuncian gulat dan teknik mematikan lainnya. switch. That's good. Setelah latihan, Case memberi ucapan terima kasih dan motivasi kepada semua muridnya yang tidak pernah menyerah.
Selain itu, dia juga memberi nasihat kepada Mike untuk lebih mengontrol emosinya. Tapi di lain sisi, Samidi justru bersikap menyebalkan dengan mengejek Mike hingga membuatnya emosi jiwa. Melihat itu, Cash pun menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalahnya di atas ring pertarungan. Awalnya, mereka berdua baku hantam secara adil, tapi lama-kelamaan Samidi bermain licik dengan memancing emosi Mike. Be a dummy, man. Tap. He ain't gonna tap. Tap. He ain't tapping. Mike kemudian kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Eve mengetuk pintu dan bertanya tentang keadaannya. Kedua muda-mudi ini kemudian saling bertatapan memancarkan nafsu untuk anu-anuan. Tapi sialnya teman satu kamar Mike tiba-tiba muncul dan membuyarkan fantasinya. Di hari selanjutnya, Zack berlatih tinju dengan pelatihnya. Tapi di sini, Cash menyadari dengan keanehan di mata Zack. Mau tidak mau, mantan petinju itu pun berbicara jujur tentang kondisi yang dialaminya. Lalu dengan bijak, Cash memberi solusi atas kelemahan Zack, di mana dia harus mulai berlatih menjadi petarung kidal. Lah, hubungannya mata sama kidal apa anjir? Just like that. Footwork. There you go. Protect that eye. Work that jing into your footwork. Di sisi lain, Tim sedang menunggu ibunya pulang kerja, tapi tiba-tiba ada keributan di tempat itu di mana ada seorang jamet pemabuk yang memukuli para wanita. Tidak mau tinggal diam, Tim pun bertindak dan langsung berkat kebrutalannya, bos strip club itu pun memberi tawaran kepada Tim untuk bekerja sebagai kepala keamanan yang baru. Dan tentunya dia akan digaji $400 atau kalau dirupiahkan sekitar 6 juta rupiah per malam. Tanpa pikir panjang, Tim langsung menerima tawaran tersebut, tapi dengan syarat ibunya harus dipecat dari LC. Di lain pihak, Cash memutuskan untuk melatih emosi Mike agar dia tidak lepas kendali seperti sebelumnya. Karena untuk menjadi petarung yang hebat, dia harus bisa mengendalikan emosinya. It's about emotional content, not anger. It's better to make your opponent angry, so you can control the fight. Doesn't that anger make you work harder? Beberapa hari sebelum turnamen beatdown, Zack, Mike, Tim, dan Samidi nongkrong bersama di strip club. Di sana, Zack mengaku ingin berhenti dari turnamen paling brutal yang pernah ada itu. Dengan alasan dia sebelumnya ingin ikut beatdown demi popularitas dan mendapatkan banyak wanita. Dan yang paling penting lagi, dia tidak mau menjadi buta gara-gara baku hantam. Lalu tidak lama kemudian, dia langsung merayu penari yang ada di sana padahal dia dan Eve belum putus. Pulang dari strip club, Samidi belok ke markas gangster yang dulu pernah mengeroyoknya. Di sini, dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan lagi seorang penjual komik yang culun, tapi sudah bertambah kuat karena sudah full item dan mengambil buff merah. Lalu tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung balas dendam dan inilah yang terjadi. I want to thank you for turning me into the beast that I am. Belum puas mengajar mereka, Samidi akhirnya menghabisi para jamet ini dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Kemudian dia pergi ke tempat Cash untuk memberitahunya bahwa dia telah membalas para gangster itu dengan setimpal. Akan tetapi Cash justru marah besar karena ilmu yang diajarkannya malah digunakan untuk membunuh orang. Alhasil dia terpaksa mengeluarkan Samidi dari perguruannya. Di tempat lain, Mike terlihat sedang berkencan dengan Eve karena wanita itu tahu bahwa Zack telah berselingkuh dengan penari strip club. Ketika lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba Mike mendapatkan telepon dari ayahnya, namun dia langsung menolaknya. Eve yang prihatin dengan itu menyarankan agar Mike bicara baik-baik dengan ayahnya, tetapi bahwa dia benci ayahnya bukan karena jeruk makan jeruk, namun karena sang ayah berselingkuh dan meninggalkan ibunya. Eve pun mengerti perasaan Mike lalu mengalihkan pembicaraan agar tidak canggung.
Di waktu yang bersamaan, Case memberitahu Max bahwa Zack telah mengundurkan diri dari turnamen beatdown. Mendengar kabar buruk itu membuat Max tidak bersemangat lagi. Akhirnya dia pun meminta Case untuk menggantikan Zack di turnamen tersebut. Akan tetapi mantan petarung MMA tersebut langsung menolaknya karena tidak mau terlibat dalam masalah lagi. Selain itu, setiap kali bertarung dia selalu ingat dengan kejadian di masa lalu yang membuatnya dipenjara. Begini ceritanya Sobat Nobar. Pada saat itu ada sebuah banjir bandang yang membuat keluarganya meninggal dunia dan dia menjadi satu-satunya orang yang selamat. Lalu ketika suasana hatinya sedang kalut, dia malah diajak gelut oleh seorang gangster yang akhirnya dia hajar habis-habisan. Tapi sayangnya polisi di Amerika sangatlah rasis karena yang dipenjara hanya Case, padahal gangster itu yang mulai duluan. I get the maximum. Justice system is bullshit. Okay, so I better go in light of this whole... I believe your parents are still watching. Ketika Max sudah pamit pulang, tiba-tiba Case didatangi beberapa polisi yang ingin menangkapnya. Polisi itu mengaku telah mendapatkan laporan bahwa Case menyimpan barang ilegal di rumah karavannya. Mereka lalu menggeledah karavan tersebut dan secara mengejutkan ada sebuah pistol di sana. Tapi meskipun demikian, Case mengatakan kalau benda itu bukanlah miliknya. Karena geram, salah satu polisi itu terlihat ingin menghajarnya. Namun tiba-tiba... Beruntung di sana ada Max yang sudah merekam semua yang terjadi lalu membantu Case kabur dari sana. Tapi keesokan harinya, tepatnya 2 jam sebelum turnamen beatdown dimulai, Case justru memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Sementara itu, Mike dan kawan-kawan berusaha mengungkap tuduhan palsu untuk membersihkan nama baik guru mereka. Tidak berselang lama, kepala polisi datang dan mengungkapkan bahwa pistol yang disembunyikan di rumah Case memiliki sidik jari Samidi. Lah, yang namanya Samidi emang selalu pengkhianat ya. Namun dengan bukti tersebut, Case masih belum bisa dilepaskan. Mendengar itu, Mike CS pun memutuskan untuk membalaskan dendam Case dengan cara menghajar Samidi di pertandingan beatdown. Bahkan, Zack yang sempat ingin berhenti, sekarang ingin ikut membrutal lagi. Dan akhirnya turnamen paling brutal itu pun resmi dibuka. Di sini Max berperan sebagai host yang akan memandu jalannya pertarungan. Lalu tanpa banyak membacot lagi, ronde 1 pun dimulai dengan pertarungan 16 peserta awal. Dan tentunya Mike CS mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Begitu pula dengan si botak Samidi yang tidak mau kalah dari murid Case lainnya. Take a piss into a triangle. It's on the ground. Quick. The box is going for the go-go plata. Gets the cage. He escapes by the skin of his teeth. Stock. Finds him. Big elbow. Big money zone. Alhasil, keempat murid Case berhasil lolos ke babak berikutnya. Saat berada di ruang ganti, Samidi melancarkan strategi liciknya lagi dengan memancing emosi Mike. Lalu di putaran kedua, Mike mengawali pertandingan dengan cukup kewalahan gara-gara bacotan Samidi dan juga karena lawannya yang sangat kuat. Namun berkat kegigihannya, Mike berhasil membalikkan keadaan tersebut.
Di lain pihak, Samidi juga mampu mengalahkan musuhnya dengan teknik kuncian leher yang membuat lawannya lemas tidak bergerak. Sementara pertandingan lain, Zack juga mampu menumbangkan lawannya dengan mudah menggunakan kombinasi teknik tinju dan tendangan capoeira. Sama seperti yang lain, tim juga berhasil menang dengan mudah mengandalkan tubuhnya yang kekar dan besar. Karena mereka berempat sama-sama menang, akhirnya mau tidak mau mereka harus saling mengalahkan di babak semifinal. Dan berdasarkan undian, Mike harus melawan Zack dan tim akan melawan Samidi. Di pertarungan pertama, Mike dan Zack pun bertanding dengan adil tapi tetap beradrenalin. Walaupun sama-sama kuat, tapi Mike berhasil memenangkan pertandingan karena dia lebih unggul dalam menggunakan teknik bela dirinya. Di lain sisi, saat tim sedang istirahat, tiba-tiba Samidi masuk dan langsung menghajarnya hingga membuat kakinya pincang. Saat memasuki pertandingan selanjutnya, tim keluar dengan keadaan pincang. Dia lalu memberitahu Mike dan Zack bahwa lututnya dipatahkan oleh Samidi. Dan karena tidak sanggup berdiri, tim akhirnya didiskualifikasi. Alhasil babak final akan mempertemukan Mike dengan Samidi. Lalu tidak berselang lama, Case tiba-tiba muncul di tempat tersebut setelah dilepaskan oleh polisi. Kemudian, dia dan yang lain pun langsung memberi dukungan kepada Mike yang akan melawan si Jamet Samidi. Di awal pertarungan, Samidi berhasil melancarkan serangan hingga membuat kaki kiri Mike terluka parah. Melihat itu, Samidi berkali-kali mengincar titik lemah tersebut sampai membuat Mike tersungkur kesakitan. Akan tetapi, dia tidak menyerah dengan mudah dan berusaha untuk bertahan sekuat tenaga. Tidak berselang lama, lonceng pun berbunyi sehingga dia punya waktu untuk meminta masukan dari Case. Gurunya itu pun menyarankan agar Mike menggunakan serangan taktis dengan cara mengecoh Samidi karena Jamet itu otaknya agak kurang. Dan benar saja, saat mengikuti saran dari Case, dia mampu membalikan keadaan hingga akhirnya berkat kebrutalannya, Mike pun berhasil menjadi petarung terbaik di kotanya dan menjadi jawara baru di turnamen Beatdown. Di akhir film, Case mendapatkan tawaran dari seorang agen MMA untuk kembali bertarung di kompetisi nasional. Sementara itu, Mike menghubungi ayahnya untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat renggang. Lalu, film pun tamat dengan happy ending dan sangat memuaskan. Film ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah dalam meraih mimpi. Apapun hambatannya, terabas saja selama hal yang dilakukan positif dan tidak merusak rumah tangga orang lain. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili user Chow Build Magic mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.